Di gereja pada hari Minggu terkadang diadakan bazar atau kantin yang menjual makanan atau minuman atau souvenir. Bolehkah orang berjualan di gereja? Sebelum saya mau jawab, bolehkah orang berjualan di gereja, misalnya bikin bazar, bikin kantin? Kadang-kadang gereja itu menjual Alkitab di konsistori, buku ende, buku-buku yang lain. Nah, pertanyaannya, boleh nggak gereja menjual Alkitab, menjual buku ende, mengambil margin? Gereja itu dapat keuntungan. Kadang-kadang Naposo Bulung atau sekolah minggu atau panitia pembangunan, mereka harus jual souvenir, menjual makanan untuk dapat dana pembangunan. Pertanyaan boleh apa tidak? Kalau saya bilang boleh, kalau jawabnya boleh. Tapi ada sejumlah catatan. Pertama, kita kan ke gereja itu untuk beribadah. Jadi, jangan karena bazar atau kantin atau lapak dari unit-unit gereja ini yang dibikin di pintu gereja, di halaman gereja, mengganggu fokus kita beribadah. Itu satu. Termasuk mengganggu yang jual. Kadang-kadang yang buka bazar ini, Naposo Bulung atau panitia-panitia Natal, panitia Paskah, mereka malah jadi nggak ikut ibadah demi jualannya, atau sebelum selesai berkat dia udah keluar duluan untuk jualannya. Nah, itu yang harusnya kita cegah. Nah, apalagi yang lain? Yang paling ideal sebetulnya harusnya sekolah minggu, remaja atau Naposo, kenapa harus jualan untuk dapat dana? Harusnya kan mereka didanai oleh gereja. Jadi supaya waktu kita hari Minggu itu betul-betul fokus kepada ibadah. Tapi ada pendapat yang mengatakan supaya anak-anak ini juga belajar kerja keras, tidak hanya terima. Nah, itu baik-baik saja. Tapi kembali lagi, gereja itu supaya tempat fokus untuk ibadah. Nah, nanti ada yang tanya, bagaimana dengan Yesus yang pernah marah kepada pedagang-pedagang di Bait Allah? Benar. Tapi sebetulnya kemarahan Yesus kepada pedagang Bait Allah itu karena imam-imam di Bait Allah itu mengambil keuntungan pribadi dari perdagangan di Bait Allah itu. Jadi mereka yang suplai dombanya, mereka yang mengambil pakai mata koin tertentu yang boleh dipakai jadi persembahan. Nah, karena itulah itu yang dibuat jadi money changer. Mereka yang tentukan domba ini layak atau tidak layak dikurbankan. Karena itu kalau domba yang dibeli dari sekitar halaman Bait Allah itu boleh, karena itu mungkin disuplai oleh imam. Nah, yang paling tidak boleh itu kalau ada imam pribadi-pribadi, termasuk pribadi-pribadi parhalado atau anggota jemaat yang mengambil keuntungan dari basar-basar gereja semacam ini.